memesankan kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu yang mereka yang atas sholatnya itu banyak kelalaian. Kita sudah memperoleh sesuatu yang kita bisa pegang dalam surah Al-Maun, supaya tekad kita terus belajar. Kita sampai kedua, illal musallin, kecuali orang sholat, alladzina hum ala sholatihim daimun, kecuali orang sholat yang mereka atas sholatnya itu sudah konsisten. Ala, kalau tadi ala itu menunjukkan proses di dalam pelaksanaan sholat tersebut kita mencapai daim. Sebelum itu ada ayat yang menggambarkan bahwa manusia itu keluh kesah. Kalau dia mendapat keburukan, dia berkeluh kesah juga. Apabila mereka dapat kebaikan, manu'a itu kalau di sini diterjemahkan kikir. Kalau arti yang sebenarnya dari kata mana, sama persis zikir kita itu, mana, jadi menghalangi. Kalau dia dapat rezeki, menghalangi rezeki itu untuk dibagi. Makanya diterjemahkan kikir. Segala hal menghalangi dirinya dari kebaikan-kebaikan, kecuali illal musalli, kecuali orang-orang yang sholat. Jadi orang yang sholat itu mudah-mudahan tidak mempunyai perangai seperti itu, mempunyai hati seperti itu. Apabila alladzina hum ala salatihim daimun, apabila dia sholat, mereka sholat itu yang konsisten, ajak terus menerus, tapi itu didahului dengan huruf jar ala, artinya prosesnya terus menerus, daim. Kemudian dilanjutkan dengan ibadah harta, walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan yang di dalam harta-harta mereka itu membagi, menyediakan bagi orang-orang miskin, yang minta-minta atau yang tidak minta. Jadi saking halusnya sudah pada tingkat memberikan infak yang tinggi, sehingga dia bisa membaca orang-orang miskin yang perlu dibantu, baik dia minta ataupun tidak. Nah, itu dilanjutkan seterusnya beberapa ayat,
Walladzi yusaddiqu yaumiddin, dan orang-orang yang membenarkan hari kiamat. Ini yusaddiqu itu berkenaan dengan ilmu, ya. Kalau di dalam surah Al-Baqarah ayat 4, wa bil akhirati hum yuqinun, itu beriman, ya. Jadi proses beriman itu akan menjadi kuat apabila kita didukung oleh ilmu, gitu ya. Nah, yang ini walladzi yusaddiqu yaumiddin, mereka yang membenarkan mengenai hari kiamat, ya. Dan seterusnya, ya, sampai pada kita ketemu lagi mengenai sholat. Walladzina hum ala sholatihim yuhafizun. Ada kata yuhafizun, ya. Mereka yang di dalam sholatnya itu, atas sholatnya, terhadap sholatnya itu yuhafizun. Kalau terjemahannya, mereka menjaga. Sekarang kita melihat apa beda yang daimun dengan yuhafizun, ya. Menjaga, kalau kita memahami seperti bahasa Indonesia, maka tidak mempunyai arti makna yang tinggi, gitu ya. Jadi yuhafizun itu dari kata hafizu, yaitu keadaan orang, jiwa orang yang menguatkan sesuatu dengan pemahaman, ya. Jadi yuhafizun itu orang yang ingin belajar memahami sesuatu, sehingga sesuatu itu semakin kuat, semakin dipahami, semakin diyakini, karena usaha-usaha pemahaman, gitu ya. Jadi tingkatnya itu bergerak, gitu. Sama dengan hafiz Quran itu, ya. Itu asal katanya, gitu ya. Mengapa pada tingkat ketiga ini orang-orang itu mendapat kemuliaan? Di ayat selanjutnya, ulaika fi jannatin makramun, mereka itulah di dalam surga sebagai orang yang mulia. Kalau sampai kita sholat pada tingkat yuhafizun, Allah menjanjikan mereka itulah orang yang di dalam surga yang mulia. Mereka itu dimuliakan di dalam surga. Ini baru sampai tingkat seperti itu, yuhafizun, ya. Mari kita lihat ayat-ayat sebelumnya yang lengket, yang dekat dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum liamanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat dan janjinya, ya. Kemudian ayat selanjutnya, ya, tadi yang saya bacakan tadi,
Ulaika fi jannatin makrumun. Orang yang dimuliakan di dalam surga. Jadi semakin tergambar oleh kita proses ibadah-ibadah sholat yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ya. Pertama sahur, kedua daimun, ketiga yuhafizun. Ya. Kita teruskan nanti, ya. Masih banyak lagi. Ya. Mari tergambar oleh kita dalam yuhafizun saja. Allah menyatakan ulaika fi jannatin makrumun, mulia. Dan setiap berita mengenai sholat itu selalu didampingi oleh ibadah-ibadah sosial dan ibadah hati. Ya. Tapi semakin kita meneruskan ini, nanti ibadah yang bersifat sosial itu sudah tidak lagi dibicarakan, ya. Tidak lagi diikutsertakan. Tidak berarti itu hapus, tidak berarti. Jadi cara kita memahami Al-Quran itu seperti itu. Misalnya kalau diingatkan untuk sholat, ya, berarti segala ibadah-ibadah yang dalam satu kelompok, gitu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan. Yuhafizun itu ada 3 tempat, ya. Yuhafizun 3 tempat lagi, jadi ada 4, ya. Nanti kita lihat apa beda yuhafizun masing-masing. Sekarang yuhafizun ini di sini adalah proses kejiwaan yang ingin menguatkan sesuatu, mengejar ilmu sesuatu sehingga semakin mantap, semakin mantap, semakin mantap. Sehingga pengetahuan yang demikian dalam menimbulkan penjagaan. Seperti saya gambarkan gini. Kalau kita paham mengenai Pancasila, ya, kita paham Pancasila, kemudian kita paham butir-butir Pancasila. Nah, kalau di dalam pengetahuan yang demikian dalamnya mengenai Pancasila itu ada anasir-anasir, ada gerakan-gerakan yang akan merusak tidak langsung terhadap Pancasila, maka kita perlu menjaga. Nah, gitulah, kira-kira begitu. Di sini semakin dalam, semakin memahami, semakin dirasain, maka ada sifat-sifat penjagaan itu. Oleh sebab itu diterjemahkan dalam pengertian walladzina hum ala salatihim yuhafizun, dan orang-orang yang terhadap salatnya itu memelihara, mereka pelihara, ya. Jadi ada 3 huruf jar yang nempel di dalam salat. Ala itu merupakan proses, kemudian an merupakan pengertian keadaan, status, kemudian fi sholatihim khasyun, ada 3, ya. Jadi ala itu proses yang berjalan terus, seperti di dalam surah Al-Baqarah ayat 5, ulaika ala hudam mir rabbihim, ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya. Ala, tapi Allah itu kita pahami di dalam Al-Quran
bertingkat-tingkat, ya. Petunjuk Allah Subhanahu wa taala terhadap kita itu bertingkat-tingkat. 1, 2, 3, 4 terus. Sehingga menghasilkan ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang mendapat kebahagiaan dan kesuksesan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.